Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membuat satu video modul 2.3J koneksi antara materi modul 2.3 yaitu dengan tema coaching untuk supervisi akademik. Video ini dibuat oleh Thomas Elisa Sembol, CGP Angkatan 11 Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mengikuti pembelajaran modul 2 dalam berbagai media. Instruksi penugasan itu adalah sudah sesuai dengan yang tertera dalam LMS, yaitu seorang CGP membuat sebuah kesimpulan dan refleksi selama mengikuti proses pembelajaran modul 2.3 ini. Untuk membuat kaitan antara modul 2.3 dengan modul 2.1 dan 2.2, pertanyaan pemantik sudah ada di dalam LMS, yaitu bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2.1, 2.2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah, yang pertama fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan, yang diawali dengan paradigma berpikir bertumbuh dan keberpihakan pada murid. Yang kedua, menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ketiga, sebagai seorang guru atau pendidik atau pamong, sistem among ingarso sung tulodo ing madia mangun karsa tutwuri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coach. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dan pendekatan proses coaching dengan memperdayakan Handayani atau Handayani semua kekuatan daripada murid. Ada 4 cara berpikir yang dapat melatih guru atau coach atau pamong dalam menciptakan semangat Tutwuri Handayani dalam setiap perjumpaan pada setiap proses komunikasi dan pembelajaran, yaitu coach dan coache adalah mitra belajar. Kedua, emansipatif. Ketiga, kasih dan persaudaraan. Dan keempat, ruang perjumpaan pribadi. Hubungan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, ada 7 alasan pembelajaran berdiferensiasi dilakukan di kelas saya, yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Ketiga, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Keempat, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Kelima, pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid. Keenam, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individu. Ketujuh, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Hubungan coaching yang lain dengan pembelajaran diferensiasi dan PSE, yaitu modul 2.1, pembelajaran untuk memahami kebutuhan belajar murid dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan modul 2.3, di mana coaching untuk supervisi akademik. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Agar murid memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik, maka sangat perlu dibelajarkan, dilatih secara kontinu tentang modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional yang cukup, yaitu melatih kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hubungan coaching berikutnya dengan pembelajaran diferensiasi dan PSE, yaitu dengan coaching maka pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan sangat baik, karena untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi
Seorang guru dapat melakukan diskusi atau coaching terlebih dahulu untuk mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Sedangkan PSE diperlukan guru dan siswa agar siap dengan kesiapan yang matang sebelum pembelajaran. Mempersiapkan sosial emosional itu bisa dilakukan dengan perantara coaching melalui alur TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada 4 macam paradigma berpikir coaching, yaitu yang pertama fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan, yang kedua bersikap terbuka dan ingin tahu, ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat, dan yang keempat mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, maksimalkan potensi. Ada 3 kompetensi inti yang penting dan dipahami dan diterapkan dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan percakapan coaching kepada teman sejawat di sekolah. Yaitu yang pertama, seorang coach harus hadir secara penuh atau presence. Yang kedua, seorang coach harus mendengarkan secara aktif, menyimak apa yang disampaikan coach. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berikut, yaitu salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan secara aktif, yaitu dengan menggunakan teori rasa yang diperkenalkan oleh Julian Treasure. Rasa merupakan akronim dari Receive, Appreciative, Summarize, dan Ask yang dijelaskan sebagai berikut. Receive atau terima, yang berarti menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan coach. Perhatikan kata kunci yang diucapkan. Yang kedua, apresiatif atau apresiasi, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coach. Respon yang diberikan bisa dengan menggunakan kontak mata atau melontarkan "oh", ya. Bentuk apresiasi akan muncul saat kita memberikan perhatian dan hadir sepenuhnya pada coach, tidak terganggu dengan situasi lain atau sibuk mencatat. Yang ketiga, summarize atau merangkum. Saat coach selesai menceritakan rangkuman untuk memastikan pemahaman kita sama, perhatikan dan gunakan kata kunci yang diucapkan coach saat merangkum, bisa menggunakan potongan-potongan informasi yang telah didapatkan dari percakapan sebelumnya. Minta coach untuk konfirmasi apakah rangkuman sudah selesai. Yang keempat, ask yang atau tanya, sama dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait kiat mengajukan pertanyaan berbobot. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Berikut adalah percakapan berbasis coaching dengan alur TIRTA. TIRTA dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, T, tujuan umum, di mana tahap awal kedua pihak, coach dan coach, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coach. Yang kedua, I, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Ketiga, rencana aksi, yaitu mengembangkan ide atau alternatif solusi atau rencana yang akan dibuat. Keempat, T, tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah-langkah selanjutnya. Ada 7 prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Meliputi yang pertama, kemitraan, di mana proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Yang kedua, konstruktif, bertujuan mengembangkan kompetensi individu. Ketiga, terencana. Keempat, reflektif. Kelima, objektif, yaitu data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. Keenam, berkesinambungan. Dan yang ketujuh, komprehensif, yaitu mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Kesimpulan yang bisa diambil, jika keterampilan coaching sudah meningkat, maka pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran akan meningkat pula. Harapannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid memperoleh keselamatan dan kebahagiaan.
Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video koneksi antara materi modul 2.3 dengan tema coaching untuk supervisi akademik Guru Bergerak Indonesia Maju.